Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you I said kicking out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا بكرى فهو عبادي يوم المعادي نبي Pendidikan Agama Islam. Nah, tujuan kakak-kakak di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Rustan Effendi MPD. Nah, oke adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita SPG ini terlebih dahulu. Ada semuanya pulpen tak? Ada. Saya belum pikir. Ada. Ada. Semuanya 3 orang. Kenapa dikasih? Semuanya. Ya gampang-gampang kita ambil semua. Oke, ada semua pulpen atau? Iya. Kalau saya bilang Pak, tepuk tangan kayak begini. Tapi kalau aku tepuk tangannya begini. Ya. Oke.
Nanti kalau saya bilang ambil ini, siapa duluan ambil ini, dia yang menang. Oke? Kamu dulu ya. Iya. Oke, adik-adik dulu satu kali. Oke, baik adik-adik sekalian, kami mohon ya untuk memperhatikan penjelasan dari kakak-kakak kalian. Aku akan membawakan materi pertama yaitu audio sami. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Aulia Sami dari program studi pendidikan agama Islam. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian mukjizat Al-Quran. Nah, di sini ada nggak yang tahu apa itu mukjizat? Definisinya, yang jadi mukjizat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada para nabi dan rasulnya mukjizat yang sebagai hujah dan alasan rasional yang menyatakan bahwa mereka adalah benar dan mereka adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasul Allah. Nah, mukjizat ini itu sebagai bukti kebenaran pengakuan kenabian dan kebenaran mereka. Nah, namun mukjizat para nabi dan rasul itu terdapat hanya beberapa mukjizat yang sesuai dengan masa dan zamannya. Seperti zaman Nabi Musa itu adalah sangat kebenaran melakukan sihir, di mana mukjizat utamanya yaitu tongkat yang bisa berubah jadi ular besar. Kemudian yaitu Nabi Isa zamannya itu tentang kemajuan ilmu kedokteran, di mana mukjizat Nabi Isa ini bisa menyembuhkan penyakit Nah, kemudian yaitu pengertian Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Nah, Al-Quran ini berasal dalam bahasa dari Qira'ah yang berarti bacaan. Nah, selanjutnya kata ini berarti yang ditemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW ditulis dalam mushaf berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah pada mustaqbil yang artinya apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya. Nah, ulama ini berbeda pendapat tentang Al-Quran dari segi makna sebagai berikut. Yang pertama itu Quran adalah berasal dari dengan demikian kata Al-Quran berarti bacaan. Kemudian kata ini selanjutnya berarti kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu Quran adalah sifat dari Al-Quran yang bermakna Al-Quran artinya Quran. Nah, selanjutnya itu digunakan sebagai salah satu nabi bagi kita yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini terdiri dari 9 surah dan ayat. Dan ketiga itu kata Al-Quran ini adalah istilah, bukan kata bentukan dan sejak awal digunakan sebagaimana bagi kitab suci umat Islam terdapat ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i.
jauh selalu dan tidak dapat melihatnya. Yang pernah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sudah berlalu dan tidak dapat dilihat. Ini sudah ada dan sudah pernah terjadi, tetapi kita tidak pernah merasa mengenalnya serta mengalaminya. Dan lain halnya dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebagai Al-Quran yang abadi umat Islam. Mas, beli. Selalu membacanya dan Al-Quran ini berdasarkan segala macam dan akui maupun yang dibawa Rasulullah alaihi wasallam. Tetapi itu diberikan kepada semua manusia. Al-Quran ini pada dasarnya berbeda pada manusia tertentu dan bisa menyambungkannya. Nah, berkenaan dengan isi Al-Quran telah dikatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat yang telah disebutkan membawa ayat-ayat yang kemudian diakui kebenarannya oleh Al-Quran modern dewasa ini. Al-Quran ini sebagai mujizat besar Nabi Muhammad SAW isinya tidak bertentangan dengan teknologi modern, bahkan mengungkapkan kebenaran Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan tentang masalah teknologi modern adalah yaitu angin disebut Al-Quran mengawinkan kebutuhan sama lain dalam Quran surah Al-Jin. Yang kedua itu segala sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan pasangan dari tumbuhan, hewan dan manusia berpasangan dalam Quran surah Yasin. Ilmu dan teknologi yang sudah berkembang pesat akan menambahkan yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan isi Al-Quran yang harus terjadi dari teknologi harus sebenarnya dalam Al-Quran. Nah, dari segi kandungan isi mujizat Al-Quran dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama yaitu merupakan isyarat ilmiah. Nah, Al-Quran ini banyak berisi informasi pengetahuan walaupun hanya dalam banyak isyarat ilmiah. Ini informasinya mengenai ilmu pengetahuan alam antara lain yaitu dikatakan bahwa bumi dan langit itu sebenarnya merupakan suatu yang bulan. Setelah itu bisa dijadikan segala sesuatu yang hidup dalam Quran surah Al-Baqarah. Kami itu merupakan sumber hukum. Al-Quran ini telah memberikan andil yang besar dalam pengetahuan Al-Quran tetap merupakan yang ketiga itu menerangkan sudah figura dan keluarga serta kabel baik yang terjadi pada masa lalu sekarang maupun zaman yang akan datang. Al-Quran ini banyak mengandung berita-berita tentang hal-hal gaib yang tadi surga, neraka, hari kiamat dan hari-hari kiamat. Selain itu, Al-Quran juga ada mengungkapkan cerita pada Nabi dan masa lalu seperti seperti kita tahu dan Samud, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran ini juga menyinggung masalah-masalah yang belum terjadi di masa kita kemenangan sama lain. Dan aku saya Al-Quran itu adalah undang-undang ilahi yang sempurna yang berkaitan dengan manusia. Mungkin itu saja